bless. Bye. Berapa? Sampai 16. Okey lah. Masih 16. Oh, Punta lang Jerusalem. Yeah. God bless. Bye. God bless you. Selamat pagi. Selamat pagi. tolong bawa ini. So, selamat pagi. Jatuh ya. Pukul berapa ya tu ni? What time now? Okay, 7, pukul 7.45 pagi. Pagi tu program kami ngagai tembok ratapan. Pergi Kubah Mas. Hello guys. Hello. Yeah. On the way pergi tembok ratapan. So pergi semalam tadi lawan tinduk mencatat, menulis apa yang ada dalam fikiran. Okay. Cantik. Kam. Dengar dia punya penerangan. Mari. Dia jelaskan. Kam. Mari dengar dia punya penjelasan. Ya, Mari. Bapak Ibu, ini Dekat. yang kita menuju ke sana, yang kubah hitam Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, yang kubah emas, kubah batu. Oh, Ini ini masih- ini Al-Aqsa. Al-Aqsa. Tapi bagian bawah itu asli dari zaman Yesus. Lihat batu-batu yang besar itu. Ya. Bagian bawah, the lower part, that's Herod stone. It's clear. Herod stone are huge, besar. Batu Herodes. Ini tanda bukti bahwa ini dikasih Bait Suci. This is 100% proof that the temple of Herod stood here. The one was destroyed 70 AD. This building. Yeah, this you see the corner, yeah, and you can see the bend that goes out from the wall. There was an arch. That arch they call it Robinson Arch, named after the British archaeologist who discovered it. Yeah, so there was arch and there is a street. This was the closest street to the Temple Mount. Ditemukan jalan utama paling dekat Bait Suci di atas. This temple mount is where Abraham Yeah. was to. Tiga peristiwa di sini di Perjanjian Lama, di mana Abraham mempersembahkan anaknya, diuji untuk mempersembahkan anaknya. Tempat girikan gandum Arona yang berhubungan sama sensus Daud, nanti saya menceritakan. Yang ketiga, di mana Bait Suci berdiri. Raja Salomo membangun Bait Suci. So 3 biblical stories in the Old Testament took place here. The New Testament, Pastor Albert, he read for you. We will tell you all the biblical New Testament stories that took place up. Is it clear? So this is south. This is southwest corner. This is southwest corner. From here to the northwest corner, about 400. So the huge stone 2,000 years ago. The upper part is 100, 200. Yes, the lowest part. So the street was here, and there were many shops here. We discovered many shops. One of the shops was most likely, because many coins were discovered, money changers. Because you cannot go up to the temple with the Roman coin, because on the Roman coin there is the face of the emperor. Images not allowed in Judaism places. Later on, I will tell you, you cannot see from here. The gate, remember the gate yesterday? Now you can imagine yesterday, yeah? The only thing disturb you is this Turkish wall. If you take out this Turkish wall, you can do like this. Now
Now, they discovered a stone. They pushed it down, the Romans, from the top. They discovered it down there. It says, to the place of the trumpet. To the as you see, the lowest stones are Herod. But Jesus he saw those stones. Now, this wall is still goes deep. Masih ini dalam. Bisa lebih dari 10-15 meter dari yang kita lihat di sini. Dalam mo. Yeah. Where did Herod got all the manpower to do slave? Wow, very good question. Yeah. Where did Herod the Great got all the manpower? This is very good question. Yeah. For his bad luck, that history was really written by religious people. If he lived up to today, he will be chosen the man of the year by Time magazine because he created job. They were paid. How we know that they were slaves or paid? In the stones, in some places, they cut the stones and then they wanted like to make one column of drums, you know. So in the quarry they put sign. So when they bring it to the side, so they can put it together according the signs. If these signs were Latin letters, means slaves, or Greek letters. If these signs were Hebrew letters, subjects got salary. It was Hebrew letters. That's why he didn't, he was not killed, was not assassinated. He died after long, sickness, old age, about 68 years old. For that time, they most likely they were pleased. And they imagine rebuilding the temple, enlarging the courtyard. I will show you on the top how many workers he needed. And the temple was not finished when Herod died. It took in Jesus' time was not finished, even in Jesus' time. Okay. And some believe when the job was finished, there was very severe unemployment. And that's what led to the revolt, 66 AD, maybe. Yeah. So, now, Where do they get all these stone, man?
Look at me. Shalom. Melapor daripada Holy Land, Jerusalem. Dan ini adalah tempat di mana ianya dipanggil Western Wall. Ini adalah tempat ataupun juga pertamanya disebut Bait Allah Raja Daud dan juga Raja Sulaiman dibina. Dan ini adalah sebahagian daripada dinding kota tersebut yang masih tinggal reruntuhannya. Dan ini adalah tempat juga orang Yahudi mereka berdoa meratapi keruntuhan bait suci Allah itu dan berdoa bagi pemulihan bagi negara dan juga bangsa Israel. Pada hari ini saya melaporkan daripada Western Wall sebagai orang Kristen. Sebab saya mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga berdoa di tempat ini untuk keluarga, gereja dan negara saya yang tercinta. Dan kita percaya bahwa doa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus didengar dan dijawab oleh Tuhan. Diberkatilah Anda melalui tanah suci ini. Amin. The Golden Dome. This one is the dome, no? Yeah. The kuning, yang yellow. Yang yellow. The yellow. Okay. So, but in Jesus' time, you see this. So this was the temple. Oh, what we see now is like this. Yeah, like this. 2,000 years ago, like this. Okay. Yeah. During Jesus' time. The most holy site for the Jews. So this is the temple. Memeng! Oh, cute betul. Di mana-mana tengok mayau.
penting sekali duduk Bapak Ibu. Nanti dapat waktu untuk foto. Di sini tidak ada gedung sama sekali. Ini namanya Tanah Moria. Dan Abraham diuji, dia lewat lembah yang tadi naik ke sini. Diperkirakan di batu yang di dalam masjid itu di mana dia ikat Ishak. Ya, itu peristiwa pertama kejadian pasal 22, yaitu ini Gunung Moria. Bapak Ibu, saya sangat nasihati duduk. Karena 4 jam, setelah 4 jam kita naik ke restoran, ada yang sudah tidak bisa lagi. Saya sarankan Rehat duduk, dulu. istirahat, duduk. Biarkan guide menderita, tapi Anda harus duduk. Ya. Ya. Bapak Ibu. Dan situ ada batu yang tempat Bapak Ibu, Daud berdosa 2 kali. Kali pertama itu jelas, nanti saya lebih merinci tentang Batsheva. Justru saya mau lebih meneliti wataknya Batsheva itu nanti itu. Tapi dosa dia yang kedua, 2 Samuel pasal 24. Daud selalu mengandalkan Tuhan, selalu. Tapi kelihatan kalau kita menjadi tua mulai was-was, tahu was-was. Bapak Ibu, dia bikin sensus, dia mau hitung berapa orang laki dari dia bisa pegang pedang. Wow. Ini artinya dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tahu kata mengandalkan? Iya. Bapak Ibu, ini dosa. Makanya datanglah Nabi Tuhan dan kasih tahu Raja Daud, Rajaku, engkau berdosa. Dan Tuhan akan kasih Anda 3 pilihan untuk hukuman. Pilih satu dari 3 ini. Yang pertama, dikejar-kejar oleh musuh. Yang pertama Tuhan membawa kemarau, tahu kemarau? 3 tahun. Ya, drought. Yang kedua, kamu akan dikejar-kejar oleh musuh 3 bulan. Yang ketiga, Tuhan akan membawa selama 3 hari COVID yang serius. Bukan COVID, sakit penyambar, sabar. Ya, plague. Ya, Daud dia pilih yang ketiga, penyakit itu. Karena dia katakan, biarkan nasibku ada di tangan Tuhan. Karena belas kasihannya selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, makanya malaikat Tuhan pukul kerajaan. Kalau harus mulai dari paling ujung utara. Paling ujung utara, Dan. Harusnya dari Dan, pukul sampai Beersheba. Dia mulai dari utara, dari Dan. Bapak Ibu, sampai 70.000 orang mati waktu tangan malaikat di atas. Di sini. Di atas persis tempat itu. Bapak Ibu, ini kota yang dikasih Tuhan. Cepat sekali. Tangan hold, pause. Waktu yang sama Daud menyesal. Dan dia kasih tahu Tuhan. Diketahui Daud banyak orang mati. Kasih tahu Tuhan, apakah salahnya? Apakah salahnya rakyat kami? Domba-domba kami. Aku yang berdosa. Ambililah aku siap mati. Ambililah keluargaku. Makanya datanglah Nabi Tuhan dan kasih tahu Daud, Tuhan menerima penyesalanmu, tobatanmu. Kamu pergi ke atas, ke mana malaikat, Tuhan menghentikan malaikat dan mempersembahkan korban. Tempat ini dulu dimiliki oleh orang Hittites namanya Arona. Dan begitu Daud naik dari istana yang tadi, gampang membayangkan ya. Masih ingat istana yang tadi? Naik ke sini, begitu Arona melihat raja datang kepada, wow, ini kehormatan besar. Dan dia tahu Daud mau membeli tempat. Arona kasih tahu, rajaku, ambil semuanya. Karena ini adalah tempat gerikan gandum. Threshing floor, tahu? Ada papan dari kayu. Yang itu beres gandum, supaya biji gandum. Sekarang, Bapak Ibu, dia kasih tahu Daud, ambil kayunya, ambil nombornya untuk pakai kayu untuk bakar korban. Daud katakan, oh, korban tidak boleh gratis. Daud membangun bait, Solomon membangun. Karena Daud ingin membangun bait suci. Tapi Tuhan kasih Daud, jangan. Tanganmu terlalu ternodai darah. Anakmu. Makanya Solomon membangun bait suci di sini. Bapak Ibu, ini jelas bahwa bait suci Raja Salomo berdiri di tempat yang sama kemudian yang dibangun kembali oleh Zorobabel. Itu berdiri di tempat yang sama
Maccabi. Itu tempat yang sama Herodes. Itu yang batu yang Anda melihat. Makanya saya pasti secara akul dan ilmiah ini tempat Bait Suci. Yang saya belum pasti bahwa tempat Gerikan Arona dan Gunung Muria itu di satu tempat. Mengerti maksudku? Saya harus cari, jerih payah cari satu ayat yang kasih tahu saya bahwa Muria itu juga di tempat Bait Suci dan tempat Gerikan Arona itu juga mengerti cara pikiran logik, bukan sensasi secara ilmiah. Ada ya. Itu adalah Masjid Al-Aqsa Quran deh. Tomb of the Rock. Sigo panas. Ya. Okay. Kini gede, nak jalan ini, nak nitiak kianya. Satu hal lagi. Nah, satu orang. Ambil peluang, jangan Mbak. Kita tiga melompat sini cepat. Kamu lihat tuh, urut pun tak boleh. Ada tandas lagi nggak pasang? Jangan tanya, saya tahu dari sini mana Dia ada. cakap atas sini susah cari, dia cakap tadi. Banyak minum air ini. Ini yang cantik. Orang mau minum air pun. Sini Dia cantik, ambil mau. video. Kamu di depan. Di depan dah kan. Pusing di depan lagi. Nah. Mana ada orang? Bilang kita nih. Itulah. Saya takut nanti ya, dia orang salah. Kita nih salah keluar. Mana ada orang? Pintu gerbang. Kalau saya katakan di perjanjian lama, pintu gerbang timur, langsung Pastor Albert orang mengerti bahwa ini. Kalau saya katakan pintu gerbang luar dari tempat kudus, langsung mereka tahu di sini. Sekarang kita cek keadaan pintu gerbang ini 3 masa. Zaman Nabi Yehezkel terbuka. Zaman Yesus terbuka. Sekarang ini tutup. Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya semangat ini. Terharu karena ada satu nubuat, Nabi Yehezkel pasal 44. Berbicara tentang Tuhan membawa dia ke pintu depan itu. Lihat satu. Hidupnya dia membawa aku kembali ke pintu gerbang keluar dari tempat itu. Masuk. Yang menghadap memastikan ini betul. Gimana Tuhan membawa dia? Barangkali masa sekarang ini. Ya, bisa. Sekarang lanjut. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini sebenarnya ini ditutup oleh Raja Arab karena ini arah Bedouin. Bedouin seperti film Alibaba. Sering mereka menjarah kota, menyerang kota. Orang nomads, kuat bisa. Makanya dia tutup ini supaya lebih menjaga dari
Tapi Raja Arab tidak tahu nubuat ini, tidak tahu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka, dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Siapakah yang Tuhan Allah Israel yang sudah luar biasa? Yesus. Nabi Hezkel dia sebelum Yesus, Ya, 500 tahun lebih. Ya, ya. Perfect ya. Ya, ya, ya. Coba buka ini, bisa perang dunia ketiga. Serius. Dia akan terbuka Oh, mungkin sampai sekarang Yesus belum datang. Iya, gitu ya. Zakaria 14 ayat 4. Ya. Kalau salat mulai tidak boleh masuk. This is the olive. How do you see the olive tree? Ah. Yeah. The olives. There is olive fruits there. Yeah. Olive fruit ya? Ah, nice. Ya, cantik. Belum, dia kecil itu olive sama. Ini kecil ini masih cucuk itu. Belum.